Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Radi, NIM 200301501034. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tahap dan teori belajar motorik. Tahap-tahap belajar motorik. Tahap belajar motorik menurut Rob 1972 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pembentukan rencana, yang kedua adalah tahap latihan, dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Selanjutnya adalah tahap belajar motorik menurut Merrill 1976 yang menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tahap penguasaan, yang kedua tahap penghalusan, dan yang ketiga tahap penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Selanjutnya adalah fase keterampilan motorik menurut Fitz dan Postner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu diantaranya yang pertama adalah fase kognitif, yang kedua fase fiksasi atau asosiasi, dan yang ketiga adalah fase otomatisasi. Selanjutnya, langkah yang pertama adalah tahap kognitif. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru, dibutuhkan informasi, cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Selanjutnya, untuk tahap pertama, Adams menyebutnya dengan istilah motor verbal. Sedangkan Rahantoknam 1988 menyebut tahap ini dengan istilah tahap formasi rencana. Dan selanjutnya kita melangkah ke tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama atau tahap kognitif selesai. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik atau benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Tahap ini oleh Rahantoknam 1988 disebut sebagai tahap latihan, yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini, siswa melaksanakan latihan sesuai dengan rencana pelaksanaan. Selanjutnya, yang kedua adalah Fitch 1965 menyebut tahap ini sebagai tahap fiksasi. Pada tahap ini, gerakan yang dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan, tetapi makin konsisten. Gerakan siswa makin terpola dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Yang ketiga adalah Adams. Adams menyebutnya sebagai motor stage. Pada tahap ini,
motor verbal semakin ditinggalkan dan siswa mulai memusatkan perhatian bagaimana melakukan pola gerak yang baik daripada mencari-cari pola mana yang akan dihasilkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rahantok 6 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan. Dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh. Dan rentangan kesalahan mulai berkurang, pola gerakan sementara telah disempurnakan, dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan. Dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dikerjakan atau dilaksanakan. Keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa akan dapat memproses informasi penting yang lain dapat menunjang tugas gerak seperti teknik bermain yang harus digunakan. Selanjutnya adalah teori belajar motorik. Yang pertama adalah teori Adams. Adams mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur penutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur penutup atau tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Dengan kata lain, dapat dijelaskan apabila seseorang melakukan suatu gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu atau timing yang tepat. Untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak persepsi merupakan faktor yang paling menentukan. Ini berarti setiap kali orang mencoba, maka makin kuat jejak perseptual yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori skema atau skema teori. Schmidt atau 1988 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup atau teori Adams. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain penekanan pada penguatan subjektif, yang kedua berlaku juga pada gerak lambat, yang ketiga perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Dua kondisi memori yang dimiliki teori skema yaitu memori ingatan atau recall memory, yang artinya bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan. Yang kedua adalah memori pengenalan, artinya bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Memori ingatan terlibat dalam program motorik dan membawa berbagai parameter untuk gerakan. Jadi untuk presentasi kali ini mungkin cukup sekian. Ketika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.